Pertemuan ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan fitur data validation atau validasi data, dan pada bagian kedua, saya akan menjelaskan pivot table. Data validation bisa kita temukan pada ribbon data, data validation. Dan pivot table bisa kita temukan pada ribbon insert, pivot table. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai data validation. Apa itu data validation? Ada saat di mana kita ingin membatasi pengisian sel dari data yang kita buat. Misalnya, silakan dilihat pada contoh yang ada. Untuk mengisi nama, maka saya bebas mengisikan nama yang saya punya. Namun, untuk pengisian jenis kelamin, masing-masing orang pasti akan mengisi dengan sedikit berbeda. Misalnya, ada orang yang mengisi laki-laki, tapi ada juga orang yang mengisi dengan pria. Ketika ada perbedaan seperti ini, tentu saja Anda sebagai pengolah data akan direpotkan pada akhirnya. Karena Excel menganggap laki-laki dan pria sebagai dua hal yang berbeda. Pada akhirnya, ketika Excel menganggap seperti itu, Excel akan kesulitan mengolah data yang ada, apalagi ketika kita akan mengurutkan atau menghitung atau mengolah dalam bentuk lain. Opsi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara membuat drop-down list. Apa itu drop-down list? Contoh dari drop-down list dapat kita temui pada kolom pemilihan jenis kelamin di Facebook misalnya. Atau pada Excel yang sudah saya sertakan contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari drop-down list. Kenapa drop-down list dibutuhkan? Agar orang yang mengisi data Anda tidak kebingungan apakah dia harus mengisi dengan laki-laki atau pria dalam contoh ini. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan bergeser pada isian di bawah. Langkah pertama, letakkan kursor pada sel yang ingin kita beri fitur drop-down list, yaitu B12. Klik Data dan pilih Data Validation. Pada fitur setting, pilih Validation Criteria List. Sekarang Anda akan diminta untuk memilih sumber atau source dari drop-down list. Pada file ini sudah saya buatkan sumbernya, yaitu pada G16 hingga G17. Maka saya blok G16 dan G17 sebagai list saya, lalu saya OK. Perhatikan perbedaan pada sel yang sudah kita pilih tadi, yaitu B12. Akan ada tanda panah kecil, sama seperti ketika kita akan melakukan filtering sederhana. Silakan klik panah tersebut, maka source yang kita pilih tadi akan keluar sebagai drop-down list. Pemilihan source juga bisa kita lakukan tanpa memblok secara manual. Pemilihan source bisa kita lakukan dengan terlebih dahulu melakukan penamaan sel, seperti yang saya ajarkan pada materi VLOOKUP. Caranya adalah, sebelum klik Data Validation, pada langkah sebelumnya, terlebih dahulu lakukan penamaan sel. Caranya sama seperti yang saya jelaskan pada waktu VLOOKUP, yaitu blok sel yang akan kita kelompokkan dan kita beri nama. Beri nama sesuai dengan keinginan. Lalu enter.
Lalu ulangi langkah seperti yang sebelumnya. Sekarang saya mau membuat drop down list pada C12. Maka yang harus saya lakukan adalah saya letakkan kursor saya di C12. Saya klik data validation. Pada setting saya pilih any value. Saya pilih list. Untuk source saya tinggal tekan F3. Lalu saya pilih penamaan sel yang baru saja saya buat tadi. Saya oke. Dan saya oke lagi. Selesai. Hasilnya akan sama seperti ketika kita membuat drop down list secara blok manual. Selain untuk pembuatan drop down list, penggunaan data validation dapat digunakan untuk beberapa hal lain, yang pada intinya membatasi pengisian sel seperti apa yang kita inginkan. Misalnya, saya letakkan kursor saya di A20, lalu saya pilih data validation. Di setting dan validation criteria, saya pilih whole number. Seperti namanya, whole number. Maka di sini kita bisa membatasi pengisian sel hanya dengan angka saja atau number saja. Kita bisa masukkan angka minimum dan angka maksimum. Misalnya saya masukkan antara 100 hingga 500, lalu saya oke. Maka pada sel A20 saya hanya bisa masukkan angka antara 100 hingga 500. Ketika saya masukkan angka yang lebih kecil atau lebih besar dari angka ya minimum dan maksimum, maka Excel akan menunjukkan error. Kita coba data validation lainnya. Di sini ada decimal, yaitu membatasi pengisian berdasarkan angka desimal saja. Date, yaitu tanggal. Time, yaitu kita hanya bisa mengisikan waktu. Text length adalah angka jumlah maksimal dari teks yang bisa kita masukkan. Jadi kalau di sini saya minimum masukkan 5, maksimum saya masukkan 20, maka saya harus mengisikan minimum 5 karakter dan maksimum 20 karakter. Ada juga custom yang bisa kita hubungkan dengan rumus. Secara default, setting pada data validation bersifat any value, yaitu kita bisa memasukkan nilai apa saja ke dalam Excel. Ketika A20 saya kembalikan menjadi any value, maka saya bisa kembali mengetikkan apa saja. Sekarang kita bergeser ke sheet data validation 1. Di sini sudah ada tabel yang harus diisikan yang berisi NIM, nama bidang minat, nama dosen pembimbing, dan nilai ILPT. Tugas Anda adalah membuat bidang minat dan nama dosen pembimbing untuk dapat diisikan dengan drop-down list. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang ingin saya beri drop-down list adalah antara C2 hingga C11. Saya klik data validation. Pada setting, saya pilih list. Pada source-nya saya pilih B19 hingga B21. Lalu saya oke. Karena yang saya blok antara C2 hingga C11, maka bisa kita lihat antara C2 hingga C11 sekarang sudah bisa diisikan dengan drop-down list. Untuk nama dosen pembimbing, saya akan kerjakan dengan terlebih dahulu mengelompokkan
nama dosen pembimbing pada database saya. Saya blok nama dosen pembimbing yang ada. Saya beri nama dosen pembimbing. Saya lakukan hal yang sama, yaitu saya blok D2 hingga D11. Saya klik Data Validation. Saya pilih List. Untuk source-nya saya tekan F3 dan saya pilih dosen pembimbing. Saya oke, maka sekarang saya bisa mengisikan dosen pembimbing dengan cara drop down list. Kenapa saya harus mengisikan drop down list dengan cara seperti ini? Terlebih ketika orang lain yang harus mengisi, agar tidak terjadi kesalahan pada pengisian. Bisa kita lihat misalnya pada nama dosen ini, banyak sekali karakter yang harus diisikan. Padahal dalam Excel, ketika ada spasi yang berbeda saja, sudah dianggap hasil yang berbeda. Sekarang coba kita lihat apa yang ada pada sel E2. Apa yang membedakan sel E2 dengan sel lainnya adalah pada sel E2 terdapat keterangan nilai ILPT antara 375 sampai 650. Nah, selain untuk membatasi pengisian pada sel, ternyata kita juga bisa menggunakan data validation untuk memberikan informasi seperti ini ketika seseorang akan mengisikan sel. Misalnya, saya letakkan kursor saya di E3. Di sini belum ada informasi sel. Saya klik Data Validation. Di sini yang harus kita lakukan adalah kita klik Input Message. Saya centang ini, Show Input Message when cell is selected. Title adalah judul dari input message. Misalnya, isikan nilai ILPT Anda. Input message adalah pesan yang ingin kita berikan kepada orang yang mengisi Excel kita. Misalnya, isikan nilai antara 300 sampai 700. Hati-hati, input message ini tidak berhubungan dengan data validation yang ada di sini. Jadi misalnya ketika di sini saya isikan nilai antara 300 sampai 700, lalu saya oke. Excel hanya akan menampilkan message yang Anda tampilkan atau yang Anda ketikkan sebelumnya. Tapi Excel tidak akan membatasi pengisian seperti yang Anda isikan. Jadi ketika saya tadi menuliskan isikan nilai antara 300 hingga 700, maka di sini pesan ini hanya bersifat pesan semata, bukan merupakan pembatasan. Ketika saya ketikkan angka atau saya ketikkan karakter, maka Excel tidak akan melarangnya. Nah, untuk melakukan pembatasan, tentu saja kita lakukan data validation, settings, any value, dan whole number, karena kita hanya akan memperbolehkan pengisian angka antara 300 hingga 700. Setelah saya selesai mengisikan pembatasan, maka sekarang saya tidak bisa sembarangan mengisikan karakter atau bahkan angka. Selain memodifikasi pengisian data dan memodifikasi message yang bisa kita sampaikan, kita juga bisa memodifikasi message yang dikeluarkan oleh Excel ketika nilai yang dimasukkan tidak valid. Pada sel E3, kita tadi sudah melakukan pembatasan pengisian, yaitu pengisian angka antara 300 hingga 700. Lalu saya ingin memodifikasi pesan yang muncul ketika isian yang dimasukkan bukan 300 antara 700. Caranya adalah
kembali kita klik data validation. Kita pilih error alert. Di sini ada 3 macam error, yaitu stop warna merah, warning warna kuning, dan information. Saya akan coba dulu stop. Sama seperti input message, kita diminta untuk mengisikan judul dan pesannya. Misalnya di sini saya isikan seperti ini. Lalu saya oke, dan saya masukkan angka yang error. Ketika saya enter, notifikasi yang muncul adalah apa yang kita ketikkan tadi. Nah, ketika yang kita pilih adalah stop, yaitu warna merah, maka kita tidak bisa memasukkan nilai yang selain nilai yang kita batasi. Jadi pilihan yang ada adalah retry, cancel, atau help. Ketika saya klik retry, maka saya harus mengisikan angka lain. Begitu selamanya, sampai angka yang saya masukkan benar. Namun ketika saya pilih warning atau notifikasi kuning, saya oke, dan saya masukkan nilai yang salah, maka Excel hanya akan memberitahu kita bahwa nilai yang kita masukkan salah. Jika kita ingin tetap memaksa memasukkan nilai yang kita masukkan, kita bisa memilih yes. Lalu ketika kita pilih information atau warna biru, saya masukkan isian yang salah, lalu saya enter, maka Excel hanya akan memberitahukan bahwa nilai yang saya masukkan salah. Sekarang kita sudah sampai pada bagian kedua dari kuliah ini, yaitu pivot table. Apa itu pivot table? Terlebih dahulu silahkan dilihat data yang saya berikan. Pada data penjualan ini terdapat informasi wilayah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, nama produk, nama penjual, dan pendapatan setiap bulan. Jadi cara untuk membaca tabel ini adalah pada wilayah Jawa Barat, untuk produk Oreo yang dijual oleh Joni, pendapatan bulan pertama, pendapatan bulan kedua, dan pendapatan bulan ketiga. Ada saat dimana kita ingin memodifikasi tabel ini menjadi satu tabel yang lebih ringkas. Misalnya, saya ingin tahu berapa jumlah total pendapatan yang ada pada wilayah Jawa Barat saja. Atau saya ingin tahu berapa pendapatan total dari Wafer Tenggo di semua wilayah yang saya punya. Atau misalnya saya ingin tahu berapa jumlah penjualan dari Dadang Suradang. Nah, untuk memodifikasi tabel ini menjadi tabel baru yang lebih mudah kita modifikasi, untuk memodifikasi tabel ini menjadi tabel baru yang lebih mudah kita baca atau lebih mudah kita ganti sesuai dengan keinginan kita, kita bisa menggunakan fitur pivot table. Fitur pivot table ada pada ribbon insert di sebelah paling kiri. Caranya gimana? Terlebih dahulu letakkan kursor Anda pada tabel yang akan kita ganti atau kita berikan fitur pivot table. Klik pivot table, akan muncul
muncul window baru. Pilihan pertama adalah select table or range, yaitu pilihlah tabel yang akan kita jadikan pivot table. Ketika saya meletakkan kursor saya di dalam tabel sebelum saya klik pivot table, maka secara otomatis tabel atau range-nya sudah akan memilih tabel tersebut. Next, kita bisa pilihkan apakah pivot table atau tabel yang baru akan muncul pada worksheet yang baru atau pada worksheet yang ini, yaitu worksheet pivot table 1. Kita coba saja klik new worksheet, lalu saya OK. Excel akan membuat sheet baru, yaitu sheet 1. Dan pada sebelah kanan muncul tab baru, yaitu pivot table fields, yang isinya merupakan header dari tabel kita yang lama. Wilayah, produk, sales, pendapatan 1, 2, 3. Wilayah, produk, sales, pendapatan 1, 2, 3. Pivot table sudah setengah jadi. Sekarang kita tinggal drag and drop semua heading ini ke dalam area di bawah. Apa maksudnya? Columns berarti ketika saya drag wilayah, dia akan menjadi kolom baru. Ketika saya drag produk ke columns, maka dia akan menjadi kolom yang baru. Ketika ada isi yang sama, misalnya pada wilayah berisikan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, maka pivot table akan secara otomatis meringkas, sama seperti yang terjadi ketika kita melakukan filter. Jadi ketika saya klik wilayah ke columns, maka pivot table akan meringkas Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Apa itu rows? Tentu saja rows akan membuat baris baru ketika saya drag sebuah header ke sini. Bisa dilihat baris yang ada merupakan isi dari produk, yaitu 3 produk yang ada, yaitu Indomie, Oreo, dan Wafer Tenggo. Lalu columns adalah isi dari wilayah, header wilayah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, untuk mengetahui pendapatan total, tentu saja kita masukkan pendapatan pada values. Di sini sudah terlihat bahwa Indomie rasa ayam bawang di Jawa Barat, pendapatan bulan pertamanya sejumlah ini. Oreo di Jawa Tengah, pendapatan bulan pertama sejumlah ini. Sedangkan di sini ada yang kosong. Untuk Oreo berarti di Jawa Timur tidak ada pemasukan dari Oreo sama sekali untuk bulan pertama. Kenapa tabel ini lebih enak digunakan? Karena kita bisa memodifikasi tabel sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, saya ingin tahu siapa saja yang menjual pada wilayah mana saja dengan pendapatan paling banyak pada bulan pertama. Hasilnya akan langsung kelihatan hanya dengan menggeser-geser heading yang sudah kita buat. Heading tidak hanya bisa digunakan satu kali dalam satu row atau satu kali dalam satu kolom, tapi bisa kita gunakan secara bertumbuk. Misalnya seperti ini, produk saya masukkan di bawah sales. Maka di sini terlihat bahwa 3 produk yang ada, hasilnya akan terlihat siapa yang lebih banyak menjual.
Jadi Dadang Suradang menjual Indomie rasa ayam bawang sebanyak ini, Oreo sebanyak ini, wafer sebanyak ini di wilayah Jawa Barat untuk pendapatan bulan pertama. Bisa juga saya putar wilayah yang menjadi baris dan sales yang menjadi kolom, lalu produk ada di bawah wilayah untuk pendapatan bulan kedua. Karena itulah dia dinamakan pivot table, karena kita bisa dengan mudah menggeser-geser tabel yang ada. Kita kembali lagi pada tabel utama kita. Lalu saya lakukan pivot table. Tadi saya pilih new worksheet, sekarang saya akan pilih existing worksheet. Lalu pada lokasi saya akan letakkan di sini. Ketika saya OK, maka pivot table yang baru akan muncul dimulai dari A20, tempat saya meletakkan kursor. Ketika sudah ada tampilan seperti ini, maka caranya sama, kita tinggal drag and drop. Sekarang mengetahui dasar dari pivot table, sekarang kita menuju ke worksheet terakhir dari file ini, yaitu tabel berupa data pemilih pemilu. Di sini sudah ada data mengenai partai yang dipilih, wilayah yang tempat orang tersebut memilih, range usia pemilih, terakhir kali dia memilih tahun berapa, dan tahun terdaftar sebagai pemilih tahun berapa. Bayangkan ketika kita menjadi seorang penghitung suara, lalu kita harus menghitung suara yang masuk secara manual. Berapa banyak waktu yang harus kita habiskan untuk menyelesaikan ini semua. Nah, dengan cara pivot table, kita bisa menyelesaikan penghitungan suara ini dalam waktu singkat. Caranya bagaimana? Kita klik insert, masukkan pivot table. Di sini saya akan memilih new worksheet karena data saya sangat panjang dan saya tidak ingin pivot table saya mengganggu data yang baru. Saya klik OK, maka akan muncul sheet baru yaitu sheet 2. Di sini saya pilih partai sebagai row, wilayah sebagai kolom, lalu partai saya masukkan ke dalam value. Di sini perhatikan, value tidak selalu hanya bisa diisikan dengan angka seperti pada pivot table yang kita buat sebelumnya. Value kita isi dengan pendapatan yang isinya adalah angka. Tapi ternyata value juga bisa kita isikan dengan yang isinya bukan angka. Nah, ketika kita masukkan sesuatu yang isinya bukan angka ke dalam value, maka dia akan menghitung berapa kali karakter yang ada di dalamnya muncul. Jadi misalnya partai saya masukkan ke dalam value, maka dia akan menghitung berapa kali abstain muncul pada Aceh, berapa kali Demokrat muncul pada Ambon, berapa kali tidak sah muncul pada tempat lainnya. Ini adalah penggunaan sederhana dari pivot table. Bisa juga kita balik untuk menampilkan seperti ini. Bisa juga kita tambah usia untuk mengetahui berapa banyak pemilih yang memilih partai tertentu pada wilayah tertentu. Atau ketika usia saya pindah ke sebelah sini, maka kita bisa melihat bahwa
pada wilayah Aceh, jumlah pemilih abstain dari range umur tertentu adalah sebagai berikut. Oke, sekian penjelasan mengenai pivot table dan data validation. Seperti biasanya untuk setiap materi e-learning, Anda diwajibkan untuk mengerjakan latihan yang diberikan, lalu mengumpulkan, karena jika tidak, Anda akan dianggap tidak menghadiri pertemuan ini atau bolos. Sekian dari saya, terima kasih.